Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran 3. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang keempat. Dan kita masih di tema 1, subtema 2. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak penjelasan ibu ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kenampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Nah, kenampakan alam itu adalah lingkungan yang sudah sejak dahulu dan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenampakan alam itu ada laut, ada pantai, ada dataran rendah, ada lembah subur, ada sungai, ada danau, ada bukit, ada pegunungan, hingga gunung. Dapat kita temukan di Indonesia dan ada banyak sekali di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenampakan-kenampakan alam ini ada yang alami atau alamiah atau sudah ada dengan sendirinya karena diciptakan Tuhan. Ada juga merupakan buatan dari tangan manusia. Nah, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya, Pulau Kalimantan punya karakter atau ciri-cirinya sendiri. Pulau Jawa punya sendiri. Pulau Nusa Tenggara punya ciri-cirinya sendiri. Jadi dari Sabang sampai Merauke, masing-masing wilayah punya karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan gambar di layar HP kalian. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ada beberapa kenampakan alam yang bisa kita ketahui. Pertama, kalian lihat dari sebelah kiri, ada Gunung Leuser, ada Gunung Kerinci, ada Lembah Harau, ada Pantai Tanjung Tinggi, ada Sungai Asahan, ada Sungai Batanghari, dan ada Sungai Musi. Nah, kenampakan-kenampakan alam ini yang sangat terkenal di Pulau Sumatera. Kita lanjut di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini ada beberapa kenampakan alam yang bisa kita ketahui, yaitu ada Gunung Slamet, ada Gunung Merapi, ada Gunung Semeru, ada Lembah Panyewewan, ada Pantai Pangandaran, ada Sungai Bengawan Solo, dan ada Sungai Citarum. Nah, ini adalah contoh-contoh kenampakan alam yang ada di Pulau Jawa. Yang berikut ada di Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan itu ada hutan hujan tropis, ada Sungai Kapuas, ada Pantai Derawan, ada Bukit Kelam, dan ada Gunung Bukit Raya. Nah, selanjutnya kenampakan alam di Pulau Sulawesi itu ada Gunung Latimojong, ada Gunung Lokon, ada Lembah Rama, ada Pantai Losari, ada Sungai Poso, dan ada Sungai Malili. Nah, sedangkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, Gunung Rinjani, Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, dan Sungai Badung. Ini adalah kenampakan-kenampakan alam yang bisa kita temui di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kalau di Pulau Papua itu ada Sungai Digul, Sungai Baliem, Sungai Jayawijaya, Lembah Baliem, dan Pantai Raja Ampat. Nah, ini yang akan sering kita dengar atau paling
terkenal di Pulau Papua. Nah, bagaimana anak-anak? Dari beberapa gambar itu, apa sekarang kalian sudah bisa tahu penampakan alam yang ada di beberapa pulau itu? Nah, Indonesia itu ternyata sangat kaya dengan flora dan fauna. Selain penampakan alam yang banyak dari masing-masing daerah, ada juga flora dan fauna. Nah, flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Nah, banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Nah, iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Nah, kita akan mulai dari persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, kalau di Indo-Malayan ini, dia meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, kalau Indo-Australian, dia meliputi kawasan Indonesia, yaitu Indonesia bagian timur, dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kalau fauna itu persebaran di Indonesia, dia ada beberapa kelompok, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, kalau fauna Indonesia bagian barat ini, dia kelompok tipe Asiatis. Sedangkan kalau bagian tengah, dia itu tipenya peralihan. Kalau fauna Indonesia bagian timur, dia tipenya tipe Australis. Nah, itu adalah persebaran fauna dan flora yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ini secara garis besar kalian bisa pahaminya dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di LKS halaman 51 sampai dengan 52. Nah, di situ ada contoh-contoh yang lebih rinci. Kalian bisa baca di situ. Nah, terima kasih sudah menonton pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.